Kita bedah isinya, banyak ditemukan anakronisme, kesalahan kronologi sejarah yang mustahil. Analogi sederhananya, bayangkan buku sejarah menulis Presiden Jokowi sedang berbincang dengan Presiden Soekarno. Kita langsung tahu itu mustahil karena saat Jokowi menjabat presiden tahun 2014, Pak Soekarno sudah lama meninggal. Nah, Quran dipenuhi kasus-kasus semacam ini. Mari kita lihat beberapa temuan. Surah Toha 85-87, Musa disebut berhadapan dengan orang Samiri. Padahal bangsa Samiri atau Samaria baru ada dan muncul sekitar 722 sebelum Masehi, sedangkan Musa hidup sekitar 1400 sebelum Masehi. Mustahil mereka hidup sejaman. Surah Al-Isra 1, kisah Isra Mi'raj menyebut Masjidil Aqsa pada tahun 621. Faktanya, bangunan itu baru berdiri sekitar tahun 710. Jadi Quran menaruh bangunan yang belum ada ke masa Muhammad. Surah Sabah 10-11, Daud membuat baju besi tahun 1000 sebelum Masehi. Tapi kalau kita pelajari sejarah, teknologi baju zirah dari besi baru dikenal 800 tahun kemudian. Surah Al-A'raf 120-124, Musa disebut hidup di zaman Firaun dengan hukuman salib. Padahal tradisi penyaliban baru muncul abad ke-5 sebelum Masehi, jauh setelah Musa. Surah An-Nisa 157, Quran menolak penyaliban Yesus. Padahal bukan hanya Injil, sejarawan Yahudi dan Romawi pun mencatat peristiwa itu. Mengapa hanya Quran yang menulis berbeda? Surah Maryam 28 dan At-Tahrim 12, Maryam disebut saudari Harun, seolah sejaman dengan Musa, padahal jaraknya 1400 tahun. Entah maksudnya saudari kandung atau apa. Kalau kitab ini sempurna, seharusnya jelas, bukan membingungkan. Hadis dan sejarah kiblat. Arkeologi menunjukkan masjid-masjid kuno dari arah kiblat bangunannya saat Islam awal itu menghadap ke Petra, bukan Mekah. Baru abad ke-8 arah kiblat berubah. Pertanyaannya, kalau Ka'bah sudah ada sejak awal, kenapa umat dulu sholat ke Petra, bukan juga ke Al-Aqsa seperti klaimnya? Apakah ini ada kaitannya dengan bisnis haji masif setelah berdirinya Saudi 1932? Surah Al-Qasas 38 dan Al-Mu'min 36, Fir'aun dikisahkan berbicara dengan Haman. Tapi Haman hidup di Persia abad ke-5 sebelum Masehi, sementara Firaun ribuan tahun sebelumnya. Mustahil mereka bisa bertemu. Surah Al-Kahf 96, kisah Zulkarnain membangun tembok menahan Ya'juj dan Ma'juj. Narasi ini identik dengan legenda Alexander the Great. Hingga kini tak ada bukti tembok itu pernah ada. Surah Yusuf 20, Yusuf dijual dengan beberapa dirham. Padahal Yusuf hidup 1800 sebelum Masehi, sedangkan dirham baru muncul 600 Masehi. Seharusnya shikal seperti catatan Alkitab. Semua ini membentuk pola yang jelas. Quran bukan catatan sejarah akurat, melainkan kompilasi literer. Kisah-kisahnya lebih mirip dongeng moral atau narasi fiksi, dipinjam dari Taurat, Mazmur, dan Injil, lalu dipoles ulang demi agenda politik agama baru di abad ke-7. Maka pertanyaannya, kalau Quran benar-benar wahyu ilahi, mengapa isinya penuh kesalahan sejarah dan anakronisme? Atau lebih masuk akal bila kita melihatnya sebagai produk manusia abad ke-7, lahir dari kebutuhan politik dan identitas sebuah komunitas baru bernama Islam. Jadi sebenarnya para ulama terdahulu itu mengakui adanya ambiguitas ini. Ya, walaupun kaum muslim modern ketika kita mengatakan ada ambiguitas teks kitab suci, ada ambiguitas dalam Al-Quran, ada kontradiksi dalam Al-Quran, kata kontradiksi, ambiguitas atau ambivalensi itu cenderung direspon dengan sangat negatif. Ya. Bagaimana mungkin ya, dalam Al-Quran itu ada kontradiksi? Itu adalah suatu sikap yang tidak tepat. Kalau kita menganggap dalam Al-Quran itu ada ambiguitas, ada ambivalensi, dan seterusnya. Ini sebenarnya pandangan modern. Orang-orang yang terlalu bersemangat dalam beragama. Mana kuan yang kontradiksi? Satu sama lain. Kalau kau nggak bisa jawab, kau fitnah kau. Kau musuh kambing umat Islam. Mau bunuh pun nggak apa-apa kau. Kalau kau menghina Islam, menghina Al-Quran. Ini debat akademik, Profesor. Enggak. Ini giliran saya. Enggak, saya punya... Tadi dia ngomong, gue diam loh. Enggak, jangan. Ini debat akademik, enggak boleh seperti debat itu. akademik, maka aku bertanya. Ya. Satu tunjukkan ayat yang kau bilang kontradiksi. Tapi Anda sudah bicara membunuh, itu Anda boleh. Ini PR besar bagi sarjana-sarjana Islam, cendekiawan-cendekiawan Islam. Bahwa dari internal Islam sendiri, banyak yang meragukan apakah Al-Quran itu adalah kitab sejarah, kitab historis. Artinya, apakah peristiwa-peristiwa yang dicatat dalam Quran itu benar-benar terjadi, benar-benar pernah terjadi? Itu faktakah? Ada datanya kah? Dan seterusnya. Karena setelah dipelajari oleh para cendekiawan Islam, Al-Quran itu banyak mengandung kisah-kisah yang tidak masuk akal. Maka orang menganggap ini seperti dongeng, ini seperti legenda, ini seperti cerita rakyat yang tidak bisa diverifikasi. Begitu loh. Secara empiris ini tidak bisa dibuktikan. Begitu. So that's why ada seorang cendekiawan Islam namanya Muhammad Khalafullah yang menuliskan sebuah buku. Judulnya Al-Quran bukan kitab sejarah.
Nah sayangnya tidak ada cendekiawan Islam atau sarjana Islam yang dapat menyanggah buku dari Muhammad Khalafullah. Ada nggak sarjana Islam yang bisa membuktikan bahwa argumen-argumen Muhammad Khalafullah itu salah? Saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan.